hingga pada akan digelarnya Piala Asia U23. PSSI terus menggenjot percepatan proses perekrutan para pemain keturunan, baik dari benua Eropa maupun dari luar Eropa. Dan seolah wajib hukumnya apabila timnas Indonesia, yang saat ini ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, mau tidak mau, harus mencapai target, seperti yang telah disepakati pelatih 53 tahun tersebut, pada perjanjian di perpanjangan kontrak, pada akhir bulan Januari lalu. Beberapa nama-nama pemain asing berdarah Indonesia, yang bertebaran di benua Eropa, kini pada berbondong-bondong untuk bergabung ke dalam skuad merah putih. Yang bikin herannya adalah, mereka seolah sukarela terima pinangan timnas Indonesia, tanpa harus ucapkan penolakan demi mengisi kuota pemain yang tersedia dari PSSI. Berikut ini adalah 3 daya pikat timnas Indonesia, yang mampu menyedot antusias para pemain keturunan, untuk gabung ke timnas asuhan Shin Tae-yong. Yang pertama langsung dapatkan menit bermain. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, para pemain keturunan yang merasa tersisihkan di klub yang dibela, maupun yang tak dapatkan panggilan dari tim nasional negaranya, langsung diberikan kesempatan untuk masuk skuad utama timnas Indonesia, tanpa harus hadapi persaingan, seperti halnya di negara asal mereka. Lihat saja negara Belanda, para pemain muda mereka lebih memilih membela Indonesia dibanding menunggu panggilan dari tim nasional kincir angin tersebut. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman kali ini harus dibikin pusing dengan kenyataan bahwa para pemain muda Belanda yang akan diproyeksikan untuk meregenerasi The Orange, kini, mau tidak mau, pemain-pemain yang akan jadi pilihan mulai berkurang. Seperti yang kita tahu, satu persatu pemain-pemain yang diinginkannya tersebut, kini sudah masuk line up skuad merah putih. Timnas Indonesia pun, sekarang seperti jelmaan timnas Belanda, yang siap berlaga di beberapa turnamen besar Asia dan dunia. Mantan pelatih klub raksasa La Liga Barcelona tersebut, sampai lakukan protes ke KNVB dan FIFA, agar diambil tindakan tegas untuk para pemain yang kabur ke negara orang. Tidak hanya di Indonesia, ada beberapa nama besar pun kini telah hinggap menuju negara nenek moyang. Dan juga ada rasa khawatir, para generasi penerus tim Oranye makin lama makin habis, bila terus terjadi proses naturalisasi dari negara lain. Yang kedua adalah progres tim yang naik level. Banyak yang tidak menampik bahwa tim nasional kita banyak alami kemajuan sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Beberapa laga persahabatan yang digelar timnas Indonesia untuk hadapi beberapa tim-tim yang miliki kualitas dan level permainan di atas skuad Garuda, pada akhirnya berikan dampak positif dan pendewasaan para pemain ketika di atas lapangan. Tak heran jika secara kolektivitas, permainan timnas kita miliki sentuhan-sentuhan yang mampu merepotkan lawan. Lihat saja 1 gol balasan timnas kita ketika menghadapi Irak. Gol yang dilesakan oleh Marcelino Ferdinand tersebut menggambarkan betapa solidnya permainan timnas secara kolektif, yang melakukan build up dari bawah. Pemain-pemain Irak hingga tak mampu lakukan hadangan dari tengah, hingga posisi sentral belakang. Beberapa bek Irak yang berderet hanya bisa menonton dan dibikin takjub. Yang ketiga adalah Coach Shin Tae-yong dan Pak Erick Thohir. Usai perhelatan Piala Dunia Rusia pada 2018 lalu, Shin Tae-yong seolah jadi magnet bagi persepak bolaan dunia. Ex-pelatih Korea Selatan, yang kini jadi pelatih kepala timnas Indonesia, dan juga merangkap jadi penasihat pada klub ke Ligue 1, Songnam FC. Sempat jadi sorotan dunia, pasca Korea Selatan mampu kalahkan Der Panzer Jerman, dengan skor 0-2. STY sering jadi bahan pembicaraan di beberapa media di berbagai negara, di mana tidak. Timnas Korea Selatan di bawah arahannya mampu pulangkan Jerman lebih awal, yakni pada fase grup. Solidnya barisan pertahanan tim negeri ginseng, hingga tampil apiknya para gelandang, bikin seluruh pemain Jerman frustasi. Walaupun sempat berhenti jadi pelatih, namun keberadaan Shin Tae-yong mampu meyakinkan banyak pihak, bahwa hanya dirinya lah salah satu pelatih yang tepat untuk membangun sebuah tim, dan lebih mengutamakan regenerasi pemain, daripada mengandalkan pemain-pemain yang telah matang. Pak Erick Thohir pun tak ketinggalan pula,
banyaknya koneksi di luar negeri, dan pernah miliki sebuah klub di Serie A yakni Inter Milan, DC United di MLS, dan juga klub dari Divisi 3 Ligue 1 Inggris, yakni Oxford United. Juga jadi sebuah alasan agar pemain-pemain yang berlaga di Eropa, maupun di MLS, bersiap untuk sukarela membela panji timnas Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada kesalahan, tulis di kolom komentar.